Sebanyak 1,5 ton beras terbungkus dalam paket sembako untuk masyarakat Tanjung Balai Karimun yang terdampak COVID-19, terutama yang bermukim di pulau-pulau yang tersebar di Karimun. Adapun sembako yang diberikan berupa beras sebanyak 1,5 ton dan kebutuhan harian lainnya. Masyarakat yang mendapatkan sembako umumnya para pedagang kaki lima di Kota Karimun. Pendistribusian paket sembako dan beras ini langsung dilakukan ke pulau-pulau menggunakan kapal patroli di Polres Karimun. Bantuan ini merupakan sebagai bentuk kepedulian TNI dan Polri serta pemerintah daerah terhadap warga dalam menghadapi PPKM. Kapolres Karimun AKBP Muhammad Adnan mengatakan ada sebanyak 1,5 ton beras dan ratusan paket sembako yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak langsung COVID-19 selama diberlakukannya PPKM Mikro di Karimun. Berupa beras yang kemarin sampai ke Polres Karimun, hari ini didistribusikan sekitar 1 ton beras termasuk kemarin ke Pulau Kundur, kemudian ditambah dengan 250 paket sembako untuk masyarakat. Tadi rinciannya sudah dibagi para Babinkas, Babinsa, kemudian para Ormas yang akan langsung ke rumah-rumah masyarakat untuk membagikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, meringankan sedikit beban masyarakat yang saat ini terdampak khususnya COVID-19 yang kami juga dari TNI, Polri, kemudian dari Pemda melakukan penyekatan yang sehingga mungkin mengurangi rezeki dan sebagainya. Mudah-mudahan ini terus bisa kita lakukan supaya kita sebagai perhatian kita kepada masyarakat khususnya yang terdampak. Mudah-mudahan kegiatan kami ini juga. Dari Karimun, Kepri Alboin Jufri TV One mengabarkan. Peringati hari ulang tahun Adiaksa ke-61 tahun, jajaran Kejaksaan Negeri Karimun melaksanakan upacara secara online di ruang pertemuan Kejaksaan Negeri Karimun. Masa pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun melanda dunia, Kejaksaan Negeri Karimun terus berbuat untuk masyarakat baik bantuan sembako di panti asuhan, ke desa-desa maupun ke rumah-rumah ibadah yang ada di Karimun. Tidak hanya itu, Kejaksaan juga melaksanakan renovasi atau membedah 7 unit rumah warga yang kurang mampu di sejumlah wilayah Karimun. Bedah rumah tersebut merupakan hadiah yang diberikan oleh Kepala Kejaksaan dan jajarannya kepada masyarakat. Dalam memperingati HUT Adiaksa ke-61, adapun sejumlah bantuan merupakan wujud hadirnya Kejaksaan Negeri Karimun di tengah-tengah masyarakat. Itu sebagai bentuk kepedulian Kejaksaan kepada masyarakat, khususnya bagi saya wujud sisi humanis yang ingin saya tonjolkan selama saya menjabat sebagai Kajari di Karimun. Yang pada intinya saya ingin Kejaksaan dekat dengan masyarakat, dipercaya oleh masyarakat. Harapan saya pada personil Kejaksaan Karimun mempertahankan kedekatan dengan masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan juga berkewajiban membantu masyarakat secara sosial, apalagi di masa COVID-19 yang sedang melanda. Tidak hanya itu, Kejaksaan Negeri Karimun juga memberi reward kepada kepala desa yang secara baik mengelola anggaran dana desa. Dari Karimun, Kepri Alboin Jufri TV One mengabarkan. PT Mariana Bahagia yang ada di Jalan Sabarjaya, Kelurahan Mariana Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, hingga kini masih melakukan pekerjaan pembuatan kapal milik Kementerian Perhubungan yang sudah dikerjakan beberapa bulan lalu. Kapal ini sendiri merupakan jenis roll-on roll-off, akan di-launching tahun ini dan direncanakan akan beroperasi di Banyuasin lintas perairan Sri Menanti Ladang Baru yang progresnya sudah mencapai 71% dan awal bulan depan bisa mencapai 85%, tinggal menunggu mesin kapal yang datang. Menurut Darwin, Direktur PT Mariana Bahagia, pengerjaan kapal ini sesuai dengan kontrak selama 15 bulan. Kapal ini merupakan kapal yang bisa membawa kendaraan berat sebanyak 8 kendaraan dan penumpang lebih kurang 100 orang. Kapal milik Kementerian Perhubungan yang akan dioperasikan di daerah Banyuasin. Progresnya sudah
100% minggu kemarin. Rencana akhir bulan ini kita akan sekitar 85% setelah mesin induk masuk. Pengerjaan kemarin sesuai dengan kontrak itu adalah sekitar 14-15 bulan. Kapasitas kendaraan itu 8 kendaraan truk dan penumpang sekitar 90-100. Setelah finishing pengerjaan, kapal ini masih akan menunggu untuk sebuah nama kapal sebagai identitas dan warna kapal yang tergantung dari permintaan owner kapal. Bila mana semua selesai, kapal siap di launching serta percobaan peralatan kapal sampai sertifikasi hingga kapal siap berlayar mengarungi perairan Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Direktur Utama PT Mariana Bahagia turun ke lapangan dengan rutin memantau melakukan pengawasan pada pekerja pembuatan kapal yang ada di Jalan Sabar Jaya, Kelurahan Mariana Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk memantau kapal yang dibuat harus memenuhi kebutuhan pemantasan atau owner di PT Mariana Bahagia. Selain melakukan pengawasan dalam pekerjaan pembuatan kapal, pengecekan limbah juga dilakukan secara rutin karena PT Mariana Bahagia tidak jauh dari perkampungan warga sekitar. Menurut Darwin selaku Direktur PT Mariana Bahagia mengatakan, perusahaan tersebut sudah memenuhi apa yang diminta dan izin yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup Banyuasin. PT Mariana sendiri harus menyiapkan gudang penyimpanan sementara limbah B3. Apabila kapasitas limbah tersebut sudah banyak, maka pengolahannya akan diambil oleh pihak ketiga yang memiliki izin untuk dimusnahkan atau dimanfaatkan. Kalau sesuai dengan standar yang diminta, sesuai dengan perizinan yang kita dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Banyuasin, itu kita harus menyiapkan gudang penyimpanan sementara limbah B3. Selanjutnya, secara periodik, kalau limbah tersebut sudah banyak, itu akan diambil oleh pihak ketiga yang mempunyai izin untuk pengangkutan limbah-limbah tersebut untuk dimusnahkan atau dimanfaatkan. Jadi untuk sementara itu kelengkapan kita mengenai gudang penyimpanan limbah B3 sudah kita siapkan dengan titik koordinatnya juga sudah. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk kesekian kalinya mengirimkan bantuan oksigen kepada daerah yang lonjakan kasus COVID-19 cukup tinggi. Giliran Provinsi Jawa Barat yang menjadi sasaran berbagi oksigen untuk disalurkan ke sejumlah rumah sakit yang sedang menangani pasien COVID-19. Gubernur Sumsel Herman Duru terjun langsung memastikan pasokan 85 ton oksigen di Pelabuhan PT Gajah Unggul Internasional Palembang untuk langsung diberangkatkan. Hal ini berdasarkan sinergi dan komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meminta segera dikirim oksigen untuk membantu pasien COVID-19 yang bergejala. Herman Duru menjelaskan Sumsel termasuk penghasil oksigen berkat pendekatan yang dilakukannya kepada sejumlah perusahaan, salah satunya Sinarmas. Dalam sehari, beberapa perusahaan ini mampu memproduksi 100 ton oksigen sehingga besarnya pasokan ini membuat stok oksigen di Sumatera Selatan aman, bahkan bisa membantu daerah lain. Tadi Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil minta untuk malam ini dikirim oksigen. Kita tinggal menunggu kapal sandar saja memindahkan muatannya ke mobil ini langsung diberangkatkan Jawa Barat. Ini rasa kemanusiaan yang terpanggil untuk dapat membantu sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di Jawa Barat yang sangat butuh oksigen. Di Sumatera Selatan sebenarnya bukan kali ini saja, tapi sebelum-sebelumnya juga sudah supply ke baik untuk kebutuhan provinsi tetangga maupun di Pulau Jawa. Kalau yang malam ini kita akan berangkatkan 85 ton. Pengiriman bantuan oksigen terus dilakukan. Selain Sumsel, Gubernur juga melepas bantuan ke daerah sekitar Sumsel seperti Riau dan Jambi, juga Jawa Barat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan.
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian memberikan bantuan kepada warga yang melakukan isolasi mandiri. Bantuan berupa sembako serta uang duka bagi keluarga korban meninggal dunia akibat COVID-19. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Aziza, bersama unsur kecamatan serta TNI Polri memberikan bantuan sembako di rumah-rumah warga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19 di Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Haileko, Musi Banyuasin pada Selasa lalu. Selain memberikan bantuan sembako, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aziza juga memberikan bantuan uang kepada keluarga korban COVID-19. Bantuan ini berasal dari Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin sebagai bentuk kepedulian pemerintah Musi Banyuasin kepada warganya. Kita diminta untuk melakukan kunjungan isoman care kepada masyarakat yang terdampak COVID, salah satunya di Kecamatan Batang Haileko di Desa Tanah Abang ini, Pak Herman. Dan kita menyampaikan juga bela sungkawa karena istri beliau 2 hari yang lalu sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, dan sementara ini Pak Herman melakukan isolasi mandiri, namun kondisinya cukup baik, tidak ada gejala-gejala. Ini bantuan dari Pak Bupati kita sampaikan berupa uang duka dan sembako untuk selama beliau melakukan isolasi mandiri. Pemerintah Musi Banyuasin juga telah melakukan program PPKM daerah. Warga diharuskan untuk selalu menjaga protokol kesehatan serta tidak melakukan kegiatan yang bersifat mengundang kerumunan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Kabupaten Ogan Komering Ulu merayakan hari jadi ke-111 tahun. Perayaan HUT Oku dalam agenda sidang paripurna ketiga ini berjalan dengan khidmat dengan dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Acara yang digelar dengan sederhana ini tetap mematuhi protokol kesehatan serta menjaga jarak antar tamu undangan yang hadir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Oku melaksanakan agenda sidang paripurna ke-11 masa persidangan ketiga dalam rangka hari jadi Kabupaten Oku ke-111 tahun. Sidang paripurna tersebut langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Oku Marjito Bahri. Meski dalam keadaan pandemi, sidang paripurna dengan tema Menuju Oku Bersih, Kreatif, Religius, Maju dan Sejahtera tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan dengan semangat HUT Oku yang ke-111, Oku dapat menjadi kabupaten yang lebih maju lagi, serta perekonomian semakin meningkat dan sejahtera sesuai dengan tema yang diambil saat ini. Deru juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memaknai arti dari peringatan hari lahirnya Kabupaten Oku. Menurutnya, kemajuan yang baik antara pemerintah Kabupaten Oku, DPRD, serta peran masyarakat Kabupaten Oku. Ya, dalam kondisi pandemi begini kita semuanya taat kepada prokes dan semangat ulang tahun Oku yang 111 ini kita tingkatkan menjadi sejahtera dan lebih baik. Lagi? Tambahan lagi? Ya, kira-kira itu. Jadi tetap yang kita utamakan protokol kesehatan karena ini sedang musim pandemi ini kan, untuk menjaga keluarga kecil kita dan seluruh masyarakat Oku semuanya. Ya. Untuk pembangunan, Pak? Hah? Sementara itu, Ketua DPRD Oku Marjito Bahri berharap Oku semakin baik lagi ke depannya dan mengajak masyarakat Oku untuk hidup sehat agar pandemi yang melanda Oku segera berakhir. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan.
tepat di bulan Juli 2021 ini, Kabupaten Ogan Komering Ulu memperingati hari jadi ke-111. Acara peringatan ini dilaksanakan secara sederhana di lokasi Gedung Kesenian Batu Raja. Meski dihadiri tamu undangan secara terbatas, namun tak mengurangi kehikmatan dari acara ini. Peringatan hari ulang tahun Oku ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Selain itu, pada HUT Oku ke-111 ini, Gubernur Sumatera Selatan memberikan bantuan kepada Pemkab Oku berupa dana sebesar 52 miliar rupiah dan memberikan penghargaan kepada almarhum Kuryana Aziz yang merupakan mantan Bupati Oku. PLH Bupati Oku Edward Chandra dalam kesempatannya berharap ke depannya Kabupaten Oku dapat mencapai visinya, yakni bersih, kreatif, religius, dan sejahtera. Edward juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam memajukan Kabupaten Oku. Kita bangga hari ini merayakan ulang tahun ke-111 dari Bapak Gubernur. Semoga ke depan Kabupaten Ogan Komering Ulu ini bisa mencapai visi yaitu bersih, kreatif, religius, maju dan sejahtera, dan tetap tumbuh berkembang dan kreatif serta tangguh. Ini kita mengajak kita semua untuk berpartisipasi membangun Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terima kasih. Jadi kami secara pribadi dan atas nama Karang Taruna Kabupaten Ogan Komering Ulu mengucapkan selamat hari jadi yang 111 buat Kabupaten Ogan Komering Ulu. 111 usia yang sudah lumayan sangat matang. Mudah-mudahan Oku terus berkembang dan menjadi kabupaten yang terdepan bukan hanya di Sumatera Selatan bahkan di nasional Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, salah satu tokoh kepemudaan di Kabupaten Oku, Teddy Milwansyah, selaku Ketua Karang Taruna Oku, mengucapkan selamat atas terlaksananya peringatan hari jadi Kabupaten Oku. Teddy menyebut usia ke-111 ini merupakan usia yang sudah sangat matang. Dirinya berharap agar Kabupaten Oku dapat menjadi kabupaten yang terdepan di Sumatera Selatan, bahkan secara nasional. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Ratusan warga antusias untuk mengikuti vaksinasi tahap 2 agar tidak berkerumun dan berdesakan. Antrian warga pun menerapkan protokol kesehatan. Pada pelaksanaan vaksinasi serentak, Dinas Kesehatan Pringsewu mengerahkan 150 vaksinator dan menyediakan lebih dari 2.000 dosis vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi tahap 2 digelar serentak di 7 lokasi di Kabupaten Pringsewu, yakni di Polres Pringsewu, Polres Gading Rejo, SMA Yadika, Puskesmas Pagelaran, Puskesmas Pagelaran Utara, Polsek Sukoharjo, dan Kantor Desa Pujodadi. Vaksinasi ini pun diikuti oleh ratusan warga di setiap titiknya. Bagi warga yang telah disuntik vaksin mengaku tidak mengalami dampak negatif. Mereka juga mengaku lega sudah disuntik vaksin COVID-19 sebanyak 2 kali dan bertambah percaya diri. Ya. Ini vaksin yang keberapa dosis berapa? Kedua. Rasanya bagaimana Mbak setelah divaksin Mbak? Nggak ada keluhan sih sejauh ini. Mungkin dengan vaksin seperti ini mudah-mudahan bisa lebih membantu untuk menanggulangi COVID. Dari target yang ditentukan oleh kementerian, kita hari demi hari melaksanakan kegiatan ini untuk mencapai targetnya sudah bisa berjalan dengan lancar. Ditambah dengan percepatan yang bulan-bulan ini dibantu oleh teman-teman TNI Polri. Minggu ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi keliling dan antusiasme masyarakat cukup tinggi. Vaksinasi serentak ini hanya dilaksanakan dalam sehari. Bagi warga yang belum disuntik, dihimbau untuk segera mendaftarkan diri di puskesmas terdekat. Bagi warga yang sudah divaksin, dihimbau tetap tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan, khususnya saat bekerja di luar rumah. Dari Pringsewu, Lampung, Pujiansah, Nanang, TV One mengabarkan.
Menjaga kreativitas agar tetap produktif di masa pandemi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah mengikuti kompetisi nasional desain arsitektur bangunan masjid yang diselenggarakan oleh salah satu yayasan di Kota Medan. Sayembara desain perluasan Masjid Al-Musanif ini diselenggarakan bersamaan dengan peringatan ulang tahun Yayasan Haji Anif pada Maret lalu. Tak tanggung-tanggung, para pemenang meraih hadiah uang tunai dengan total ratusan juta rupiah. Hampir 300 peserta perorangan dan kelompok mendaftarkan diri untuk mengikuti sayembara desain perluasan Masjid Al-Musanif Medan. Sayembara yang dimulai sejak bulan April lalu terbagi ke dalam beberapa kategori, diantaranya desain mihrab masjid, desain 99 Masjid Al-Musanif yang akan dibangun di seluruh Indonesia, dan desain pengembangan arsitektur bangunan masjid. Salah satu kriteria penilaian Dewan Juri dalam menentukan pemenang adalah desain masjid yang dirancang harus mengikuti perkembangan zaman, namun tetap menyentuh unsur kearifan lokal Sumatera Utara. Melalui kompetisi tersebut diharapkan akan memperkaya talenta arsitektur. Tim Dewan Juri pada sayembara desain arsitektur masjid ini melibatkan Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Suasana pandemi COVID ini kita berharap tidak juga menghentikan kreativitas ataupun kemauan semangat dari anak-anak muda, terkhusus yang arsitek. Makanya kita bikin sayembara arsitek masjid ini terbuka secara umum dan nasional. Dengan banyaknya peserta yang hadir secara nasional juga membangkitkan semangat mereka ya. Ternyata pandemi COVID ini walaupun kita via Zoom masih tetap bisa ikut berkompetisi, bisa melahirkan hasil-hasil arsitek yang baik. Dan nantinya ini yang kami gunakan untuk pembangunan masjid dan pengembangan masjid yang ada di Sumatera Utara. Dari Medan, Wanasari, Ferrari Narotama, TV One, mengabarkan. Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Musa Rajeksyah, meresmikan Yellow Clinic pertama di Kota Medan. Yellow Clinic merupakan pelayanan kesehatan gratis yang diinisiasi oleh Partai Golkar. Yellow Clinic pertama di Sumatera Utara ini dibuka dengan menggandeng klinik Rizky milik anggota DPRD Kota Medan, Modesta Marpaung, yang berada di Jalan Perjuangan, Gang Perkauman, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Dalam peresmian ini juga digelar vaksinasi massal dengan menyediakan 600 dosis vaksin yang dilaksanakan sejak Selasa 27 Juli lalu. Musa Rajeksyah mengungkapkan ide Yellow Clinic ini muncul dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Yellow Clinic ini salah satu program dari DPP Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto menyampaikan kepada seluruh DPD agar melaksanakan kegiatan membantu masyarakat dalam bidang kesehatan, yaitu dengan pembukaan Yellow Clinic. Dan kami ini Yellow Clinic yang pertama di Sumatera Utara dari DPD Golkar membuka di Kota Medan ini di tempat Ibu Modesta ini. Dan kita akan lanjutkan juga dengan beberapa titik lagi Yellow Clinic yang akan kita launching dalam waktu dekat ini juga. Kami Partai Golkar ingin hadir di tengah masyarakat dalam suasana ini bisa membantu. Pertama dalam hal kesehatan seperti apa yang kita laksanakan hari ini, launching Yellow Clinic sekaligus juga vaksinasi. Ini juga untuk mengatasi penyebaran virus COVID ini agar tidak masyarakat kita banyak yang terpapar parah akibat virus COVID ini. Nanti sepertinya kita targetkan ke sana, misalnya pengobatan gratis, misalnya untuk pasien-pasien yang betul-betul tidak mampu. Misalnya entah donor darah, cek gula, kolesterol, sama asam urat. Kita bagikan obat-obatnya dan bantuan obat-obat. Nanti kita bagi kartunya. Memang betul-betul kita data memang betul-betul yang tidak mampu. Saat ini DPD Partai Golkar Sumatera Utara tengah mempersiapkan pembukaan Yellow Clinic berikutnya baik di Kota Medan maupun di kabupaten kota lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Khairil Arisan di TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan kembali menggelar rapat paripurna. Agenda kali ini penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota terhadap nota pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Medan tahun 2021 sampai 2026. Rapat paripurna berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin kemarin.
Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim, didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Wakil Ketua Rajudin Sagala, dan sejumlah anggota DPRD, baik hadir secara langsung ataupun melalui sambungan virtual, serta turut dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Sekretaris Daerah Wirya Al-Rahman. Seluruh fraksi DPRD Kota Medan menyampaikan pandangan umumnya tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota untuk 5 tahun ke depan. Jadi yang kita lihat di RPJMD ini nantinya semua skala prioritas, ya program-program yang menjadi andalan dari wali kota kita itu bisa nanti benar-benar diwujudkan di dalam bentuk perda. Jadi nanti perdanya itu nanti setiap tahun ini pasti ada prioritas program mana yang akan dijalankan dulu, kemudian tahun kedua apa, tahun ketiga apa, dan seterusnya. Jadi nanti ini terarah pembangunannya. Rapat paripurna yang berlangsung selama 2 jam kembali dilanjutkan dalam agenda tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota tentang RPJMD tahun 2021 sampai 2026 sekaligus pembentukan Pansus. Dari Medan, Fahmi TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Senin kemarin kembali menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota terhadap nota pengantar kepala daerah atas Ranperda Kota Medan tentang penetapan zonasi pedagang kaki lima atau PKL berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Jalan Kapten Maulana Lubis. Ketua DPRD Kota Medan Hashim membuka langsung rapat paripurna, turut didampingi Wakil Ketua DPRD Ikhwan Ritonga dan Rajudin Sagala. Rapat paripurna juga dihadiri seluruh anggota DPRD baik hadir secara langsung ataupun lewat sambungan virtual. Rapat paripurna ini tentu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pada agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar kepala daerah atas Ranperda tentang penetapan zonasi PKL di Kota Medan. Seluruh fraksi DPRD Kota Medan berharap pemerintah kota dapat menindaklanjuti ke depan karena selama ini pedagang kaki lima kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, di mana ke depan pedagang kaki lima dapat menjadi roda perputaran ekonomi yang lebih baik dan adanya PKL justru menjadi solusi mengatasi pengangguran di Kota Medan. PKL ini benar-benar nantinya bisa menjadi roda perputaran ekonomi yang lebih baik lagi, ya, karena PKL ini juga menjadi solusi mengatasi terjadinya pengangguran, ya. Kalau tidak ada PKL, pengangguran mungkin bisa lebih melonjak. Sementara itu, pada rapat paripurna ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, Sekretaris Daerah Wirya Al-Rahman, dan para SKPD di lingkungan pemerintah Kota Medan. Dari Medan, Fahmi TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Selasa kemarin kembali menggelar rapat paripurna dalam agenda tanggapan Wali Kota Medan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda Kota Medan tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2021 sampai 2026. Rapat paripurna sekaligus pembentukan Pansus yang berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD Jalan Kapten Maulana Lubis. Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Medan Hashim dan dihadiri Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Bahrum Syah, serta dihadiri seluruh anggota DPRD Kota, baik hadir secara langsung maupun virtual. Paripurna juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Aulia Rahman, serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan. Rapat paripurna ini tentu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam agenda tanggapan Wali Kota Medan terkait Ranperda Kota Medan tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota untuk 5 tahun ke depan. Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam sambutannya menyampaikan dalam sidang paripurna Wali Kota Medan menanggapi masing-masing 8 fraksi DPRD atas pemandangan umum sebelumnya, salah satunya mengatasi persoalan tingkat pengangguran di Kota Medan. Dalam daerah kabupaten atau kota, banyaknya PHK di tengah pandemi COVID-19.
dapat kami sampaikan bahwa strategi dan program pemerintah Kota Medan terkait pengangguran adalah meningkatkan skill, peningkatan keahlian bagi masyarakat Kota Medan sesuai dengan program prioritas pemerintah Kota Medan, yaitu pelatihan gratis bagi pencari kerja. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian nota pengantar terhadap Ranperda tentang penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima atau PKL di Kota Medan. Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hashim dan dihadiri Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala dan Bahrum Syah, serta dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Medan, baik hadir secara langsung maupun virtual. Juga dihadiri langsung Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko. Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam sambutannya menyampaikan, dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas pedagang kaki lima serta dalam rangka menyesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi dan kondisi terkini wilayah kota, Pemko akan melakukan penetapan zonasi PKL. Hal ini merupakan bagian dari penataan ruang kota untuk menjamin terwujudnya ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota. Penetapan zonasi aktivitas PKL di Medan sangat perlu guna memberi payung hukum atas upaya penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL serta mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang aman, bersih, dan tertib serta menjadi amanah kota wisata yang bermartabat. Di mana salah satu wujud perlindungan yang dimaksud melalui perlindungan dalam bentuk penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima atau PKL. Secara sosiologis, masyarakat Kota Medan membutuhkan arahan dan regulasi demi kepastian pemberdayaan PKL di masa mendatang. Usai membacakan nota pengantar, Wali Kota Medan Bobi Nasution selanjutnya menyerahkan nota pengantaran Perda kepada Ketua DPRD Medan Hashim. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. Untuk menekan penyebaran virus COVID-19, berbagai cara dilakukan pemerintah Kota Palembang. Salah satunya dengan memberikan perhatian kepada warga dan pegawai Pemkot Palembang yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Seperti yang dilakukan Wakil Wali Kota Palembang Selasa pagi yang mengantarkan langsung bantuan berupa sembako, obat, dan vitamin ke rumah warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame. Wawako berharap dengan adanya bantuan yang diantar langsung ke rumah warga isoman, mereka tidak keluar rumah untuk mendapatkan sembako, sehingga mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19. Paling tidak kita menyemangatin ya, supaya kawan-kawan ini mereka tetap dalam kondisi yang sehat, mereka tidak terlalu banyak pikiran. Kita menyemangati dan juga kita membawa sedikit bantuan. Harapan kita mereka tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Yang kita khawatirkan kan karena semakin banyak yang terkena, takutnya mereka tidak mendapatkan perhatian sehingga untuk memenuhi kebutuhannya mereka harus keluar. Nah, harapan kita dengan adanya langkah yang kita ambil dari pemerintah Kota Palembang mengunjungi beberapa warga dan juga menyemangati para pegawai yang menjalani isolasi secara mandiri, harapan kita mereka tetap berada di rumah, mengikuti protokol kesehatan, ya tidak keluar rumah, terutama memenuhi kebutuhannya. Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan ini para pegawai tersebut bisa merasa terbantu dan juga ada support dari Ibu Wakil Wali Kota sehingga pegawai ini semangat. Fitrianti Agustinda menghimbau masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi dari pemerintah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Berkeliling ke desa-desa dengan mendatangi rumah warga yang sedang menjalankan isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19, inilah yang dilakukan oleh Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin. Bupati melihat langsung kondisi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah mereka, serta memberikan bantuan berupa sembako, obat-obatan, vitamin, serta uang santunan.
Ini merupakan program Grebek Isoman yang dilakukan oleh pemerintah Musi Banyuasin. Dalam program Grebek Isoman, Bupati Dodi Reza Alex Nurdin juga telah menurunkan tim dinas untuk turun tangan ke seluruh kecamatan dan seluruh desa, memantau warga yang sedang menjalankan isolasi mandiri, serta memberikan bantuan untuk meringankan beban mereka. Sangat prihatin dengan keadaan sekarang, di mana banyak sekali pasien isoman yang sedang menjalani proses penyembuhan, tapi mereka kan kesulitan juga dalam ekonomi karena sedang sakit dan lain sebagainya. Untuk mereka sehat saja, mereka udah kesulitan. Nah, apalagi sedang sakit. Oleh karena itu, kita ada program di MUBA ini namanya Grebek Isoman dengan panduan yang namanya Isoman Care, di mana ada manual-manual yang bisa bagi pasien isoman itu untuk mengikutinya sehingga mereka bisa sembuh lebih cepat. Kemudian seluruh OPD, seluruh pejabat semuanya turun ke lapangan. Saya minta dengan camat, dengan kades, mereka punya wilayah masing-masing untuk memantau perkembangan pasien isolasi mandiri di daerah tersebut. Dengan masih terus meningkatnya kasus virus COVID-19, khususnya di wilayah Musi Banyuasin, pemerintah Musi Banyuasin terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjalankan protokol kesehatan serta hindari kerumunan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Provinsi Lampung menerima bantuan oksigen liquid sebesar 12,5 ton dari PT Pupuk Sriwijaya atau PUSRI. Oksigen yang dibawa dalam mobil tangki ini tiba di RSUD Abdul Muluk, Lampung dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Mobil tangki berisi oksigen liquid tersebut akan diolah di unit instalasi di RSUD Abdul Muluk, Lampung. Selanjutnya akan didistribusikan ke bagian lain yang memerlukan. Bantuan oksigen tersebut setelah adanya permintaan dari Gubernur Lampung terkait krisis oksigen di berbagai rumah sakit dan tempat penjualan oksigen selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dan level 4. Sejak awal Juli 2021, wilayah Lampung sudah kesulitan mencari oksigen. Sedangkan pasien positif COVID-19 yang dirawat terus bertambah. Stok oksigen di rumah sakit pun mengalami kekosongan, sedangkan penjualan oksigen di luar juga semakin menipis. Bahkan warga yang ingin mendapatkan tabung berisi oksigen di luar harus membeli dengan harga yang melambung karena kebutuhan oksigen meningkat belakangan ini. Penjual oksigen telah membatasi pembeli dari konsumen dengan memprioritaskan untuk kepentingan pribadi dan pasien menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan untuk kebutuhan oksigen pasien isolasi mandiri dengan pembatasan. Baru kali ini kami membantu Lampung dalam bentuk liquid. Selama ini kami mensuplai Lampung itu dalam bentuk tabung. Artinya rumah sakit yang ada di Lampung ini mengirim tabung kosong, kami isi dari PUSRI. Karena kapasitas kami terbatas. Nah, ini bantuannya dari Oki Pulp and Paper, Sinarmas, isinya ya, oksigennya, karena sana cukup banyak. Transportasinya kami sebagai PUSRI memberikan bantuan tangki dan transportasinya. Jadi baru kali ini kita ngisi yang liquid, kalau yang tabung sudah 3.760 untuk 24 rumah sakit yang di Lampung. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan.